Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah. Jumpa lagi bersama kami dalam ibadah GSKI Gajah Mada. Saya mau Bapak Ibu untuk siapkan hati Bapak Ibu Saudara. Kita mau siapkan seluruh hidup waktu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah Tuhan yang mempunyai kerajaan surga kekal selama-lamanya. Betapa Engkau mulia, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci, diri-Mu kami hormati, di dalam ketulusan dengan segenap hati. Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Lebih sungguh kita naikkan pujian. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sebab kami anak-Mu, anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci, diri-Mu kami hormati, di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang tak Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah
menciptakan, mengagungkan, memuliakan, mengagungkan, mengagungkan, memuliakan, mengagungkan, mengagungkan, memuliakan namamu. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu. Kami naikkan pujian kami hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus Tuhan, haleluya. Layak kami sembah Engkau, layak terima pujian sembah hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Tuhan. Haleluya, syukur bagimu. Kami bersyukur Tuhan, jikalau kami ada, semua berkat anugerah-Mu Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Bersama-sama kita mau katakan, amin. Kita siap memuji Tuhan bersama-sama Bapak Ibu. Sungguh, sejak kami terima Yesus, hidupmu pasti berubah. Perubahannya sungguh ajaib, pasti Bapak Ibu alami. Perubahan ajaib sungguh ku alami sejak ku terima Yesus. Hidupku disinari terang surgawi sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, bermegah jiwaku sukacita penuh. Sejak ku terima Yesus, sekarang harapan dan selamatku penuh, pasti sejak kita terima Yesus. Selamatku penuh sejak ku terima Yesus. Aku tak bimbang lagi, hatiku penuh sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, bermegah jiwaku sukacita penuh. Sejak ku terima Yesus. Perubahan yang ajaib Bapak Ibu Saudara alami, amin. Sejak ku terima Yesus. Bersama kita katakan, perubahan ajaib sungguh ku alami sejak ku terima Yesus. Hidupku disinari terang surgawi sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, bermegah jiwaku sukacita penuh.
Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, semegah jiwaku sukacita penuh. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan dibentuk oleh firman yang akan disampaikan. Hari-hari hidup kami Tuhan, sungguh sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, Kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, Kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan dia, tak pernah terbenam. Lebih sungguh lagi naikkan pujian ini. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, Kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Kau buka mataku, setiap hati kami Tuhan, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Sebab hanya Engkau tujuan kami, Kaulah tujuanku. Indah kerajaanmu, di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup
Tuhan. Kaulah tujuanku, sebab sungguh indah kerajaan-Mu bagi kami. Indah kerajaan-Mu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Mari kita berdoa. Bapa, kami merindukan Engkau memberkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu yang olehnya hidup kami dapat diubahkan. Berkati setiap kami, cerahkan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh menangkap maksud dari kebenaran firman-Mu, dan lebih daripada itu kami menghidupinya dalam kehidupan kami, dan Engkau boleh berkenan atas hidup kami. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran dengan tema kenikmatan yang membawa kesengsaraan. Kita harus menyadari bahwa tidak ada yang lebih penting daripada hubungan kita dengan Tuhan. Inilah kenikmatan yang sejati yang harus kita miliki dan kita jadikan sebagai tujuan dalam kehidupan kita. Tetapi dosa itulah yang merusak hubungan kita dengan Bapa. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa merusak hubungan kita dengan Bapa selain dosa. Untuk itulah dosa harus dibenci dan ditolak. Sebab kalau tidak, kitalah yang akan ditolak oleh Tuhan. Karena Tuhan sangat membenci dosa. Tapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Untuk itu Dia datang ke dunia ini menebus kita. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan dari hukuman dosa. Setelah kita sudah ditebus oleh Tuhan dari dosa, maka konsekuensi yang harus kita penuhi, yang harus kita tanggung adalah bagaimana kita berjuang untuk tidak lagi hidup di dalam dosa yang mendatangkan maut itu. Jadi kalau sampai pada akhirnya kita binasa, itu bukan karena kurang berkuasa, kuasa penembusan Tuhan. Tapi karena kita masih tetap tinggal di dalam dosa. Padahal Tuhan sudah menebus kita dari dosa. Jadi sejatinya kita ditebus supaya kita hidup kudus. Kita diampuni supaya kita memperbaiki diri. Anugerah memampukan kita untuk kita bisa memperbaiki diri kita. Sejahat apapun kita, sedalam apapun kita telah jatuh, sebanyak apapun dosa yang kita telah lakukan, sebesar apapun dosa itu, kasih karunia Tuhan bukan hanya cukup, tetapi terlalu cukup untuk mengampuni
dan membebaskan kita, atau menguatkan kita untuk kita bisa keluar dari semuanya itu. So, jangan ada yang merasa terintimidasi. Aku sudah bersalah. I am a great sinner. Aku seorang pendosa yang hebat. Dosa yang kulakukan besar. Bagaimana mungkin Tuhan bisa mengampuni aku? Satu sikap yang baik memang itu satu sisi. Di mana kita mengakui bahwa kita telah berdosa dan kita telah menyakiti perasaan Allah. Tetapi ada kebahagiaan yang kita bisa peroleh. Ada berita bahagia untuk kita. Ada berita sukacita untuk kita. Bahwa sebesar apapun dosa kita, anugerah Tuhan jauh lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Tetapi jangan salah memahami, jangan menyalahgunakan, menyalahartikan anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan itu kita pandang, kita pahami jauh lebih besar daripada kesalahan atau dosa yang kita lakukan. Lalu dengan mudahnya kita atau terus hidup dalam dosa. Itu salah. Orang seperti ini tidak mungkin dilayakkan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Jadi jelas sekali Bapak Ibu Saudara seiman, dosa itu harus dibenci. Karena itu sangat merusak hubungan kita dengan Allah. Sekali lagi, sebab kalau tidak, maka kita bisa ditolak oleh Tuhan. Di dalam Alkitab ada begitu banyak sekali ayat atau indikasi yang menunjukkan bahwa sebenarnya diterima atau ditolaknya kita itu bergantung pada pilihan atau respon kita. Seperti pernyataan Paulus di 1 Korintus 9 ayat 27. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil, aku sendiri tidak ditolak. Tentu di sini ada perdebatan. Yaitu ditolak oleh manusia atau ditolak oleh Tuhan. Tapi kalau kita melihat konteksnya, maka jauh lebih tepat diartikan bahwa ditolak yang dimaksud oleh Paulus di situ adalah ditolak oleh Tuhan, bukan ditolak oleh manusia. Sebab Paulus tidak takut ditolak oleh manusia. Adakah aku mencari perkenanan manusia, kata Paulus. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa Paulus hampir setiap hari dalam pelayanannya menghadapi bayang-bayang maut. Dan tidak jarang dia dipenjarakan karena pemberitaan Injil yang dia sampaikan. Apakah dia menjadi takut? Apakah dia menjadi khawatir? Atau menjadi lemah karena semuanya ini? Sama sekali tidak. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Rasul Paulus adalah rasul yang sangat radikal. Dia mengalami perubahan yang sangat radikal ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Paulus takut kalau setelah ia membawa semua orang kepada keselamatan, dia sendiri ditolak dan tidak dapat menerima keselamatan itu. Jadi dia tidak takut untuk ditolak oleh manusia atau tidak dapat hadiah. Karena Paulus tidak menjadikan hadiah sebagai fokus atau tujuan dari pelayanannya. Sehingga tidak ada hubungannya ketika dia katakan dia takut ditolak. Lalu kita pahami itu takut dia nanti tidak dapat hadiah. Enggak ada hubungannya. Tapi erat kaitannya dengan keselamatan. Di mana kalau kita tidak menjaga diri kita, di mana kalau kita tidak menguasai diri kita bisa ditolak oleh Tuhan. Di pasal yang ke-10, 1 Korintus pasal yang ke-10, memberikan penegasan yang kuat dari ayat 27. Pasal 9 ayat 27 itu, memberikan penegasan yang kuat bahwa
Yang dimaksud ditolak oleh Paulus itu adalah ditolak oleh Tuhan, di mana Tuhan menjadikan bangsa Israel sebagai sebuah peringatan. Sebagaimana bangsa Israel bisa ditolak oleh Tuhan karena pemberontakan mereka, karena ketidaktaatan mereka. Begitu juga dengan kita orang-orang percaya. Kita bisa ditolak oleh Tuhan kalau kita berlaku seperti bangsa Israel yang terus memberontak, terus tidak taat, dan tidak bisa menguasai atau menjaga diri kita. Kalau kita tidak menganggap ada bahaya nyata yang bisa kita hadapi sekalipun kita percaya Yesus, sangat besar kecenderungannya kita akan mempermainkan kasih karunia Tuhan atau tidak menganggap serius keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupan kita. Karena kita berpikir bahwa kita bisa ditolak lah, dan memang faktanya kita bisa ditolak. Dan tidak sedikit contoh dalam Alkitab di mana Tuhan menolak orang. Karena apa? Karena dia telah berkhianat kepada Tuhan. Seperti Yudas telah berkhianat kepada Tuhan, ditolak oleh Tuhan. Seperti orang-orang Yahudi. Mereka ditolak oleh Tuhan karena ketidakpercayaan mereka. Karena mereka tegar tengkuk, karena mereka memberontak. Yohanes 5 ayat yang ke-39. Tuhan menegur para pemimpin Yahudi yang tidak percaya kepada dia. Kalau kamu percaya kepada Musa dan percaya kepada pemberitaan Musa, seharusnya kamu percaya kepada aku. Tapi faktanya mereka menolak Tuhan Yesus. Yohanes 5 ayat 39. Dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan menolak kita karena kita yang menolak dia. Tuhan menghendaki bahwa kita ini diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan menghendaki supaya kita diselamatkan. Tetapi bukan berarti karena Tuhan menghendaki supaya kita diselamatkan lalu otomatis kita menjadi selamat. Kalau kita tidak dengan benar meresponi anugerah Tuhan, maka kita tidak mungkin bisa diselamatkan. Jadi di pasal yang ke-10 dari 1 Korintus itu jelas. Paulus di situ membahas kegagalan bangsa Israel di padang gurun. Ini menggambarkan maksud dia tentang kurang disiplinnya bangsa Israel. Hasilnya mereka didiskualifikasi dan tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Mereka tidak masuk kepada tanah perjanjian atau tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Itu menjadi prototipe bagi kita orang Kristen, bagi kita orang percaya. Kita tidak mungkin masuk kepada tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita kalau kita tidak mempersiapkan diri kita. Jadi hal yang penting yang harus kita persiapkan atau perkarakan adalah bagaimana setelah kita percaya Yesus, kita perjuangkan keadaan kita. Kodrat kita sudah ditebus dari kodrat dosa. Sekarang kita harus mengenakan kodrat ilahi. Jangan titel anak Allah itu hanya sekedar status yang melekat pada diri kita, tapi tidak terbukti benar lewat kehidupan kita secara konkret. Jangan sampai kita hanya bertuhan dengan benar di dalam nalar kita. Dalam teori-teori yang kita pelajari, yang kita gali, yang kita pahami. Sehingga segudang teori yang ada dalam pikiran kita. Tapi tidak terlihat dalam kehidupan kita secara konkret. Sehingga kita menjadi orang-orang yang hanya sekedar tajam dalam berdiskusi. Tapi tumpul dalam bertindak. Persis seperti ahli Taurat. Yang hanya cakap mempercakapkan kebenaran, tapi tidak cakap dalam menghidupi kebenaran. Sehingga sering sekali Tuhan Yesus menegur mereka. Dan suatu kali Tuhan berkata demikian, ikuti apa yang mereka ajarkan. Tapi jangan ikuti apa yang mereka lakukan. Karena antara apa yang mereka ajarkan berbanding terbalik dengan apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka ajarkan. Tidak sinkron antara ajaran sama perilaku.
Bahkan tidak jarang kita menemukan ada kasus orang-orang yang dianggap oleh orang Yahudi itu tidak mengenal Tuhan dengan benar atau tidak memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar. Justru mereka lebih didapati lebih baik hidupnya dibanding mereka yang merasa bahwa keyakinan mereka itu benar. Suatu kali ada cerita yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus. Ada seseorang yang dirampok lalu dipukul, lalu tergeletak. Kita tahu kisah itu, kisah dari seorang Samaria yang sangat mengasihi atau sangat care dengan sesama mereka. Orang Lewi memandang orang Samaria sebagai orang yang sangat buruk. Bahkan orang Samaria di mata orang Yahudi atau orang Israel itu seperti orang yang kerasukan setan. Bayangkan, dalam sekali orang Israel memandang orang Samaria, buruk sekali di mata orang Israel, orang Samaria. Tetapi kalau kita lihat cerita yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus itu, sekalipun orang Samaria itu buruk di mata orang Israel, justru orang Samaria lebih bisa memperlakukan sesamanya dengan benar daripada orang Israel yang memandang dirinya bertuhan dengan benar. Tapi tidak terlihat, tidak terbukti lewat tindakan atau lewat hidup mereka. Persis seperti pergumulan Yakobus ketika menghadapi orang-orang Kristen yang katanya Kristen, tapi perbuatan mereka tidak menunjukkan bahwa mereka adalah orang Kristen atau orang yang beriman. Makanya Yakobus menegaskan, aku akan membuktikan, menunjukkan imanku lewat perbuatanku. Orang Lewi lewat, tidak dipedulikan. Orang imam lewat, tidak dipedulikan. Akhirnya Samaria lewat. Orang Samaria lah yang dipandang buruk itu yang memperhatikan. Nah, Tuhan menghendaki hal ini, di mana kita benar-benar bisa menunjukkan keberimanan kita, kualitas iman kita, lewat kualitas hidup kita. Sehingga kualitas hidup kita yang menjadi verifikasi siapa diri kita sebenarnya. Berat perjuangan kita ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tidak mudah perjuangan kita ini. Perjuangan melawan dosa bukanlah perjuangan yang mudah. Perjuangan meninggalkan dosa bukanlah perjuangan yang mudah. Tetapi kita tahu anugerah Tuhan selalu cukup untuk memampukan kita, untuk kita bisa meninggalkan dosa kita selama kita mau berkomitmen dan berjuang untuk meninggalkannya. Tujuan dosa adalah untuk memisahkan kita dari juru selamat. Saya tegaskan sekali lagi Bapak Ibu Saudara seiman bahwa perjuangan melawan dosa itu tidaklah mudah. Karena apa? Karena dosa itu bukan hanya nikmat-nikmat sekali. Karena dosa itu nikmat sekali lah, makanya manusia itu jatuh berulang-ulang kali. Kayak ada satu lagu yang berkata demikian, ini lagu dunia tapi seperti lagu rohani menggambarkan Alkitab dengan benar. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Jadi ketika manusia dalam dosa, manusia itu susah untuk bangkit. Berat. Karena dosa itu begitu menawan. Sama seperti pada waktu Adam dan Hawa terjebak dalam godaan si iblis. Melihat makanan atau buah itu menawan, enak kelihatannya. Begitulah dosa. Dosa itu enak, nikmat. Sehingga kita tidak dengan mudah meninggalkannya. Tetapi kita harus meninggalkannya. Sebab kalau tidak, Tuhan yang akan meninggalkan kita. Jadi tujuan dosa adalah untuk memisahkan kita dari juru selamat. Jangan biarkan dosa berhasil mencapai tujuannya. Sekalipun kita kehilangan teman-teman kita, kita masih dapat diberkati.
Sekalipun kita kehilangan harta benda kita, kita masih dapat kaya. Sekalipun kita kehilangan kesehatan kita, kita masih dapat berbuah lebat. Tetapi jika kita kehilangan persekutuan kita dengan Allah, maka semua teman, harta benda, kesehatan di dunia ini tidak dapat memberikan kepuasan dan sukacita yang sejati. Saat kita kehilangan persekutuan kita dengan Allah, apapun dalam hidup kita tidak bisa menyelamatkan kita. Yohanes pasal yang ke-15 itu berbicara tentang pokok anggur yang benar. Digambarkan Tuhan Yesus sebagai pokok anggurnya, Bapa sebagai pengusaha dan kita ranting-rantingnya. Kita bersyukur Tuhan sudah menempatkan kita menjadi rantingnya, di mana kita bisa melekat kepada Tuhan melalui iman kita kepada Kristus. Kita terikat dalam persekutuan yang benar. Kita mensyukuri hal itu karena nggak semua orang mendapat kesempatan ini. Itu sesuatu hal yang sangat kita syukuri dalam hidup ini. Tetapi ada sesuatu hal yang luput dari pandangan kita selama ini. Di mana dalam konteks itu ditegaskan kalau kita tidak menghasilkan buah, kita dipotong dan dicampakkan ke dalam api. Salah satunya buah pertobatan. Kita harus meninggalkan dosa, kita harus bertobat. Kalau tidak kita akan dipotong. Pertobatan terjadi pada waktu kita mulai mengalami perubahan. Dan perubahan itu harus bersifat progresif. Di mana standarnya adalah Tuhan Yesus. Inilah konsep yang benar dalam konteks kekristenan. Kita harus memahami pertobatan dalam pengertian itu. Bukan hanya sekedar bagaimana kita meninggalkan sifat lama kita, tapi bagaimana kita berjuang menjadi seperti Tuhan Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa yang mengaku mengenal Dia, ia wajib hidup sama seperti Yesus. 1 Petrus 2 ayat 21, kita harus berjuang untuk mengikuti jejaknya. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan hidupnya kepada setiap kita untuk kita ikuti, untuk kita teladani. Bagiannya adalah menyediakan keselamatan bagi setiap kita dan memberikan contoh yang harus kita peragakan sebagai pengikutnya. Hidup Yesus, hidup Tuhan Yesus yang seharusnya menjadi gaya hidup yang kita kenakan dalam kehidupan kita. Yohanes 15 itu jelas memberikan penegasan bagi setiap kita bahwa kalau kita tidak tetap tinggal dalam persekutuan yang benar, sekali lagi kita akan dipotong dan dicampakkan ke dalam api yang kekal. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita larut di dalam dosa. Jangan sampai kita tidak melekat kepada Tuhan. Kalau kita sudah tidak lagi melekat kepada Tuhan, maka akan mudah sekali kita jatuh. Mudah sekali untuk kita tergoda. Dunia ini menawarkan begitu banyak sekali godaan. Dan hanya dekat pada Tuhan sajalah kita bisa kuat dalam menghadapi semua godaan atau tantangan atau persoalan atau dosa. Allah menciptakan kita untuk mengenal dan melayani Dia. Berjalan bersamanya, mengasihi Dia, bersukacita di dalamnya dan melayani Dia. Tetapi kenyataannya seringkali kita lebih suka mencari kepuasan dan kebahagiaan di dalam uang, prestasi, makanan, seks, pendidikan olahraga, musik, seni,
keluarga, pekerjaan, agama bahkan, dan lain sebagainya. Orang-orang seperti ini tidak jarang melakukan semuanya itu agar dapat mengisi kekosongan hatinya. Meskipun demikian, ternyata tetap ada suatu kekosongan di dalam roh kita. Ada luka yang tak tersembuhkan, ada jeritan yang tak terjawab. Hanya Allah lah yang dapat mengisi kekosongan itu. Hanya Allah yang mampu memperbaikinya. Allah yang dapat menjawabnya. Jadi Allah merindukan, Allah menginginkan agar kita benar-benar mencari Dia, mengenal Dia, dan hidup sesuai dengan kehendaknya, seperti anak tunggalnya. Sekalipun kita tahu, kita menyadari bahwa tidak mudah, bahkan tidak jarang kita jatuh bangun untuk memenuhinya atau melakukannya. Tapi kita harus bangkit dari kegagalan kita. Kita harus berjuang untuk bangkit. Dan Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menyertai kita dalam perjuangan kita. Kita tidak ditinggalkan sendiri. Kita tidak sendirian. Kita tidak kesepian. Karena apa? Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Dalam kesendirian kita, dalam kesepian yang kita rasakan, mungkin kita merasa lonely, kesepian. Sebenarnya tidak. Karena apa? Karena ada Tuhan yang tidak kelihatan bersama dengan kita. Jangan larut di dalam dosa. Semakin kita larut, semakin kita jauh dari Tuhan. Dan semakin sulit untuk kita keluar dari kubangan itu, dari kubangan dosa. Kita harus mengambil keputusan untuk keluar secepat mungkin, sedini mungkin, selagi kita bisa. Sebab kalau tidak, maka semakin sulit, bahkan mustahil untuk kita bisa keluar. Bukan karena Tuhan kurang berdaulat atau kurang berkuasa untuk menarik kita, untuk membawa kita kembali kepada Dia. Tetapi kalau memang kita tidak mau meresponi rangsangan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita, sekuat apapun Tuhan menarik kita, sekuat apapun Tuhan menarik kita, semuanya menjadi tidak ada artinya kalau kita tidak mau meresponinya. Tuhan sudah melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dia berikan Roh Kudus-Nya ketika Dia naik ke surga. Dia menjanjikan Roh Kudus. Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Ada Roh Kudus yang menyertai setiap kita. Ada Injil yang diberikan. Bahkan gereja dilahirkan melalui pribadi Roh Kudus. Ini merupakan cara-cara yang Tuhan pakai untuk merangsang kita, untuk menarik kita. Tetapi apalah arti semuanya itu kalau kita nggak meresponi semuanya itu. Tuhan tidak menarik kita dengan cara yang tidak elegan. Kalau Tuhan membuat kita selamat atau membawa kita kepada Dia dengan cara memaksa kita, menarik kita, tanpa keputusan kita, tanpa respon kita, itu tidak bermartabat, itu bukan caranya Tuhan. Itu tidak agung. Tuhan yang agung tidak mungkin bertindak seperti itu. Cara Tuhan adalah memanggil kita melalui Injil dan Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja tanpa intervensi Roh Kudus. Sedahsyat apapun kuasa Injil yang kita sampaikan, tidak mungkin kita bisa percaya. Roh Kuduslah pada akhirnya yang bekerja untuk mengubahkan setiap kita. 1 Korintus 12 ayat 3. Tidak ada seorang pun yang bisa percaya kepada Yesus kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus. Itu jelas. Nah, ini semua merupakan bagian dari upaya atau usaha yang Tuhan lakukan untuk menarik kita, memanggil kita kembali. Tapi mau atau tidaknya itu bergantung kepada kita, respon kita. Sebab Tuhan tidak mungkin bisa mengintervensi keputusan kita. Tidak.
Menjadi jahat atau menjadi baik, itu respon kita, itu keputusan kita. Nah, karena begitu besar kasih Allah Bapa, maka ia mengutus anaknya yang tunggal untuk mencari dan menyelamatkan kita dengan menjadikan dirinya sendiri sebagai jembatan yang menyeberangkan kita dari dosa dan mempersiapkan jalan bagi kita untuk pulang ke pangkuan Allah. Dan kita sudah hampir sampai di sana. Kita telah dijadikan anak-anaknya. Kita telah dicangkokkan pada pokok anggur yang benar. Sehingga kita dapat memanggil pencipta kita dengan sebutan yang sangat romantis. Abba. Itu sebuah panggilan yang sangat romantis. Ada kedekatan hubungan yang sangat eksklusif yang digambarkan dengan sebutan Abba. Like a husband ketika memanggil istrinya atau sebaliknya, babe. Kalau orang Batak bilang, hasian. Hasiana lagu. Itu dalam sekali maknanya. Tidak lama lagi kita akan meninggalkan dunia yang kotor ini dan berdiri di hadapan pencipta kita dalam keadaan bebas untuk selama-lamanya. Disempurnakan untuk kekekalan suci dan tanpa noda. Di dalam Yesus kehidupan kita disempurnakan. Di dalam Yesus kita menjadi pribadi yang sempurna. Realitas ini begitu nyata. Bapak Ibu Saudara seiman yang terkasih, jangan sampai kita memandang tidak berharga pengorbanan Tuhan Yesus lewat hidup kita. Sudah begitu luar biasa perjuangan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menolong kita, menebus kita, menyelamatkan kita. Tapi kalau kita tetap tidak berubah, itu menunjukkan betapa kita tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Luar biasa perjuangan Tuhan Yesus, bukan main-main Bapak Ibu Saudara seiman. Dia meninggalkan sorga, menanggalkan seluruh kemuliaannya, seluruh atribut-atributnya dikosongkan. Filipi 2 ayat 7, dia mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Kalau ada aja seorang yang sangat kaya raya, tiba-tiba menjadi miskin melarat, mau dia menjalani kehidupan selama 30 tahun. Sebagai orang yang sangat melarat, sangat miskin, padahal dia seorang yang sangat kaya raya. Itu saja sudah membuat kita takjub bukan main. Apalagi kalau sampai yang maha raja, yang maha agung, yang mempunyai alam semesta, pencipta alam semesta, mau melakukan itu, di mana dia datang ke dunia ini. Dia mengosongkan seluruh dirinya. Dan dia datang ke dunia ini menjadi seorang hamba. Dan dia benar-benar menjadi hamba. Dia datang untuk melayani kita, bukan untuk dilayani. Dia menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah. Coba, Bapak Ibu, saya nggak kebayang kalau sampai ada orang yang tidak bisa meresponi panggilan Tuhan dengan baik, dengan benar. Padahal Tuhan sudah melakukan berbagai macam upaya untuk menyelamatkan kita. Dan kalau sampai kita pada akhirnya binasa, itu bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita. Atau Tuhan itu kejam sekali kalau pada akhirnya kita dibinasakan oleh Dia. Bukan Tuhan yang kejam, kita yang kejam. Bagaimana mungkin sudah begitu luar biasa pengorbanan Tuhan bagi kita, kita masih saja terus hidup dalam dosa. Tuhan tidak mungkin bisa menerima orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang terus atau masih tetap tinggal dalam dosa. Sekalipun dia orang Kristen, kekristenan tidak menjadi jaminan keselamatan bagi seseorang. Bahkan terlibat aktif dalam pelayanan sekalipun tidak jaminan seseorang otomatis diselamatkan. Alkitab yang sudah berkata demikian, bukankah Yudas adalah seorang pengikut Yesus? Kalau Yudas saja bisa menjadi binasa, apalagi kita, siapa kita dibandingkan Yudas? Jadi Tuhan Yesus sudah melakukan apa yang menjadi bagiannya.
Saya rasa itu sudah menjadi alasan yang cukup kuat untuk kita berlari kepada Tuhan. Berlari kepada Tuhan, mencari Tuhan. Dan kita memohon ampun karena selama ini kita telah menyakiti perasaannya. Dengan kita terus hidup dalam dosa. Karena karakter kita begitu buruk. Kita datang kepada Tuhan mohon ampun. Dan kita berkomitmen untuk meninggalkan semua dosa-dosa kita. Dan kita tidak mungkin tidak diampuni, kita pasti diampuni. But, sama seperti pesan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada seorang yang kedapatan berzina. Dosamu sudah diampuni, kita bangga, kita bahagia, kita bersuka cita. But, apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada wanita itu selanjutnya. Ini yang tidak kalah penting, yang harus kita ingat. No more sin, jangan berbuat dosa lagi. Alkitab juga menegaskan dalam Injil Yohanes sesuatu yang lebih membahayakan bisa terjadi dalam Yohanes 5. Kalau seandainya kita tidak meninggalkan dosa. Sesuatu yang lebih membahayakan, sesuatu yang lebih berat. Lebih besar lagi resiko yang akan kita dapatkan kalau kita tidak meninggalkan dosa. Jadi kita harus benar-benar serius meresponi anugerah Tuhan. Pengorbanan Tuhan dengan kita meninggalkan dosa-dosa kita. Aduh Bapak Ibu, saudara seiman. Coba bayangkan Bapak Ibu sampai di Taman Getsemani pun. Kita bisa melihat bagaimana benar-benar Yesus itu berjuang untuk menyelamatkan kita. Dia berkata sekiranya cawan ini berlalu. But not my will, your will be done. Tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Kalau memang Tuhan Yesus itu tidak mengalami sakit atau tidak berat bagi dia untuk memikul dosa itu. Kenapa sampai dia meminta supaya cawan itu berlalu? Tapi karena memang begitu berat sekali. Berat sekali beban yang hendak dia pikul. Makanya dia minta supaya cawan itu berlalu. Bagaimana tidak berat Bapak Ibu? Bagaimana tidak berat? Karena dia tahu bahwa dia itu menanggung hukuman orang lain, bukan hukuman dirinya. Dan bukan hanya sekedar hukuman sebagian orang yang dia tanggung, tapi semua orang seluruh dunia dia tanggung. Jadi berat sekali sebenarnya masalah atau pergumulan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Sampai ada seorang teolog yang berkata, seberat apapun masalah yang pernah dipikul oleh manusia selama di dunia ini, tidak ada pergumulan yang lebih besar, yang lebih berat selain seperti yang dipikul oleh Tuhan Yesus. Berat sekali. Dan yang lebih mengenaskannya adalah yang terakhir. Dia tahu dengan dia memikul dosa itu, dia akan ditinggalkan Bapaknya. Ini yang paling berat. Makanya dia berkata, sekiranya cawan ini berlalu. Kenapa saya mengatakan ini berat? Karena dia tidak pernah terpisah dari Bapa. Tetapi dia tidak bisa tidak terpisah dari Bapa karena dia harus memikul dosa ini. Itu konsekuensi. Itu konsekuensi yang tidak bisa dihindari dan harus dipikul. Karena konsekuensi ketika manusia jatuh dalam dosa adalah manusia bukan hanya mati atau menderita, tapi terpisah dari Allah. Karena ini konsekuensi yang dialami oleh manusia ketika manusia mengalami kejatuhan. Maka konsekuensi ini tidak bisa dihindari. Dia juga harus terpisah dari Bapa. Ketika dia berinisiatif untuk menyelamatkan manusia, dia harus terpisah. Makanya ketika di kayu salib Tuhan Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. God, God, why have you forsaken me? Kenapa kau meninggalkan aku? Dan tidak ada yang lebih menyakitkan selain kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasih. Dan Tuhan Yesus sangat mengasihi Bapaknya. Begitu juga sebaliknya Bapaknya juga mengasihi kita. Tetapi kedua pribadi ini adalah kedua pribadi yang sama-sama mencintai kita. Dan karena dia begitu mengasihi kita, karena mereka begitu mengasihi kita, dia membuktikan. Mereka membuktikan, Bapa dan Tuhan Yesus membuktikan bahwa mereka mau dan rela menderita. Bapa juga menderita. Merelakan anaknya menderita. Tuhan Yesus menderita. Karena apa? Karena Bapaknya meninggalkan dia menderita. Sama-sama menderita. Luar biasa pengorbanan Tuhan Yesus dan kerelaan Bapa.
mengorbankan anaknya. Hanya karena satu hal, dia tidak menginginkan kita mengalami kebinasaan. Dia ingin kita diselamatkan. Tetapi kalau sampai pada akhirnya kita tidak selamat, itu bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, atau karena Tuhan itu jahat atau kejam. Tetapi kita sendirilah yang jahat, kita sendirilah yang kejam. Tuhan sudah sampai mengorbankan, memberikan nyawanya bagi setiap kita. Dan begitu mahal sekali harga yang Dia telah bayar bagi setiap kita. Tetapi kita tidak mau meresponi panggilannya dengan meninggalkan dosa kita. Bukan Tuhan yang kejam. Kalau sampai pada akhirnya kita ditolak, kita yang kejam. Mari Bapak Ibu, saya menantang setiap kita, senikmat apapun dosa itu, mari kita belajar untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Dan kita harus mulai belajar menikmati kasih karunia Tuhan itu, supaya kita bisa meninggalkan kenikmatan dosa. Dosa itu sangatlah nikmat. Orang-orang yang sampai hari ini masih menikmati dosanya, bertobat. Kalau tidak mau binasa, bertobat. Sebab kalau tidak, dia berhak untuk membinasakan kita. Dia berhak untuk membinasakan kita. Itu haknya, itu kedaulatannya. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini benar-benar terpatri kuat dalam hati dan pikiran kita. Dan kita sungguh-sungguh mau meresponi panggilan Tuhan untuk kita menanggalkan kenikmatan akan dosa. Tuhan menolong kita dalam perjuangan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran yang Tuhan telah nyatakan bagi setiap kami melalui hamba-Mu. Hamba terbatas telah menyampaikannya. Tetapi Tuhan yang tidak terbatas, biarlah kiranya terus mengajari kami. Dan bukan hanya itu, memberikan kami kekuatan untuk kami boleh dimampukan dalam menghidupi kebenaran firman-Mu. Kami mau meninggalkan segala kenikmatan dosa dalam bentuk apapun. Tapi kami tahu ya Tuhan bahwa tidak mudah bagi kami untuk melakukannya. Untuk itu kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan supaya kami tidak menjadi binasa. Selamatkan kami Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu dalam perjuangan mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Dan kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.